Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Saudaraku sebangsa setanah air, sekarang ini kita sudah memasuki tahun kedua masa-masa pandemi yang membuat geger dunia, yang membuat heboh seluruh umat manusia. Berbagai macam kecemasan, ketakutan, kegalauan sampai kepada orang-orang yang mulai putus asa di dalam menghadapi masa pandemi ini. Untuk itulah mari sama-sama kita berupaya mencari hikmah, manfaat dan peluang, karena tidak akan ada gunanya lagi kita menyesali, apalagi mencari kambing hitam. Untuk itu marilah sama-sama kita melihat berbagai peringatan Allah Subhanahu wa taala untuk mencari berbagai peluang, kesempatan, hikmah, pelajaran yang bisa kita ambil di dalam setiap momentum atau di dalam setiap peristiwa, termasuk saat-saat pandemi seperti ini. Semoga kita bisa menjadi orang yang pandai mengambil manfaat apapun dalam setiap kesempatan. Baiklah, yang pertama adalah kita memang harus melalui ujian. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja mengaku-ngaku dirinya telah beriman, padahal mereka belum diuji? Sungguh telah kami menguji orang-orang sebelum mereka, karena dengan ujian itulah akan jelas mana orang-orang yang benar imannya, dan dengan ujian itu pula akan jelas mana orang-orang yang bohong imannya. Jadi bagaimana masa pandemi ini kita anggap sebagai ujian keimanan kita. Keimanan kita kepada takdir, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, bahwa apapun yang terjadi pasti atas izinnya, atas qada dan qadarnya. Kemudian ujian keimanan kita bahwa Allah yang akan memberi rizki kepada kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun binatang melata di muka bumi ini kecuali semua sudah ditentukan oleh Allah rizki-rizkinya. Yang hari ini inilah yang paling cukup lumayan membuat cemas, membuat khawatir, galau pada sebagian manusia yang putus kerja, yang usahanya bangkrut, yang dagangnya sudah ditutup dan seterusnya, menjadi ujian keimanan kita. Padahal Allah sudah berjanji dalam surat Hud ayat ke-6 tadi bahwa kita sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Artinya secara faktual keseluruhan bahwa Allah telah mengirim berupa udara, ya, sinar matahari, air, api, hewan, tumbuhan, sama jumlahnya sebelum pandemi, saat pandemi, setelah pandemi. Artinya yang bermasalah adalah sistem distribusinya, bukan kecukupan makanannya. Kalau manusia masih kepingin cara-cara kapitalis, itulah yang saat ini terjadi. Ketidakadilan di mana-mana. Padahal Allah sudah memberikan rezeki yang cukup di muka bumi ini. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan Allah akan uji kamu, diberikan bala, diberikan ujian, cobaan dengan berbagai macam ketakutan, baik terhadap ketakutan kelaparan, ketakutan akan ekonomi, kekurangan harta, ketakutan terancam nyawa, dan ketakutan akan bahan-bahan makanan, terutama dari jenis buah-buahan. Dan berilah gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi sudah merupakan sunatullah, setiap ada ujian biasanya soal perut, gitu ya, soal ekonomi, soal ancaman nyawa dan sebagainya. Lagi-lagi kita tes
keimanan kita, sampai sejauh mana kita percaya kepada takdir Allah. Allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, dia akan mengatakan sesungguhnya semua ini datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saudaraku seiman, hikmah yang kedua yang bisa kita ambil adalah kita ingin membersihkan jiwa kita dari berbagai macam penyakit-penyakit hati. Dan yang satu ini paling berbahaya penyakit hati adalah kesombongan, kibir atau takabur. Sedikit saja ada sifat sombong, maka neraka ancamannya. Karena sifat sombong inilah yang menyebabkan juga iblis jadi masuk neraka. Karena itulah dengan adanya pandemi, ternyata semoga bagi yang masih berpikir jernih, berakal sehat, hati yang masih ada nurani, terbuka, akan hilang seluruh kesombongan. Ternyata kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 26, Innallaha la yastahyi ay yadriba matalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza arada Allahu bihadza masala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Allah tidak akan segan-segan memberikan pelajaran kepada kamu dari seekor nyamuk atau lebih kecil dari nyamuk. Nah, di sini ada kata-kata ba'udh fama fawqaha. Sebuah makhluk mirip nyamuk atau seperti nyamuk, akan tetapi jauh lebih kecil dari nyamuk. Lah, bakteri itu jauh lebih kecil dari nyamuk. Virus itu apalagi? Mikroskop biasa aja nggak bisa. Dia harus melalui mikroskop elektron baru bisa terdeteksi itu yang namanya virus. Karena itulah ternyata kita menghadapi makhluk Allah yang paling kecil di dunia ini, nggak ada apa-apanya, heboh seluruh dunia, ketakutan seluruh dunia, geger seluruh dunia. Nah, semoga ini menjadi wasilah, sarana kita untuk membersihkan hati kita bahwa kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sesombong-sombongnya Firaun, dia mati dengan sangat hina, tenggelam di lautan. Sesombong-sombongnya Namrud juga sama mengaku dirinya Tuhan, tapi tahu matinya Raja Namrud? Nyamuk masuk ke telinganya, luar biasa. Ketika Challenger diluncurkan, dikawal oleh sekian banyak para profesor doktor di NASA, dari bumi dikawal luar biasa dengan sedemikian peralatan yang super canggih, namun takdir berbeda. Hanya beberapa menit meledak itu Challenger. Sama kisahnya dengan Titanic. Ketika insinyurnya pun mengatakan Tuhan pun tidak akan mampu menenggelamkan kapalku ini. Nah loh, Tuhan ditantang. Nah, ini tenggelam juga Titanic itu kan. Dari sekian banyak pelajaran, marilah sama-sama kita jadikan wasilah, sarana buat diri kita untuk membersihkan jiwa dan hati bahwa betapa tidak pantas manusia menyombongkan diri. Betapa kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kisah pandemi ini menjadikan hati kita semakin bersih, hilang semua kesombongan kita sehingga kita mudah untuk tunduk patuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, saudaraku seiman, ini menjadi penting buat kita adalah bahwa Allah sudah berjanji, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ya. Sesungguhnya di dalam kesulitan itu ada kemudahan. Terus diulang lagi, sesungguhnya di dalam kesulitan itu ada kemudahan. Nah, jadi kita diminta oleh Allah mencari peluang, mencari manfaat, mencari kesempatan. Kira-kira manfaat apa, peluang apa, kesempatan apa di saat-saat pandemi, terutama saat-saat lockdown misalnya kan,
yang seolah-olah kegiatan kita serba terbatas, gak bisa kemana-mana. Nah, kira-kira peluang apa yang sudah kita lihat sekarang itu? Muncullah berbagai macam usaha-usaha yang tiba-tiba melonjak. Ada usaha digital marketing, ada usaha bisnis online, ada usaha bagaimana caranya membuat aplikasi-aplikasi belajar jarak jauh semodel Zoom dan Google Classroom dan seterusnya. Ada usaha-usaha delivery, pengiriman barang. Ada usaha-usaha alat-alat kesehatan. Ada usaha-usaha alat-alat untuk menangkal, untuk mencegah atau prokes dan seterusnya dan seterusnya. Ternyata ada di antara mereka yang sudah siap menghadapi situasi dan kondisi bagaimanapun, sehingga justru dalam kondisi pandemi seperti ini mereka banyak mengeruk keuntungan-keuntungan. Nah, karena itulah mari sama-sama kita berputar otak kita. Kita pikirkan kira-kira peluang apa, kesempatan apa, bisnis apa, gitu ya. Kesempatan apa yang bisa kita peroleh di dalam saat-saat sulit seperti ini. Betapa para ulama terdahulu ketika di penjara, selesai di penjara menghasilkan kitab berjilid-jilid luar biasa. Nah, semoga kita juga menjadi orang yang pandai mencari kesempatan, mencari peluang, mencari manfaat dalam pandemi ini. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi segala musibah, ujian, cobaan, tantangan, rintangan yang selalu ada dalam setiap kehidupan, sehingga musibah-musibah itu semakin meningkatkan kita, meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga musibah-musibah tersebut membersihkan hati kita sehingga kita tidak menjadi orang yang sombong, mudah tunduk patuh kepada perintah Allah dan taat kepada aturan-aturan Allah. Semoga musibah yang hari ini kita hadapi membawa pencerahan pikiran kita untuk berinovasi, menemukan sesuatu manfaat, hikmah, peluang, kesempatan, sehingga kita tetap eksis dalam setiap situasi dan kondisi bagaimanapun. Kita tetap survive dalam situasi dan kondisi bagaimanapun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.